Teman-teman, akhirnya nih Yamaha WR 155R. Nah, kemarin kan banyak yang request nih motor ini minta di review. Nah, jadi untuk selengkapnya tonton terus video ini sampai selesai. Teman-teman, kali ini kita fokus test ride WR 155R di jalan on-road dulu ya. Untuk test ride versi off-road kita siapkan di video selanjutnya. Akhirnya teman-teman, Yamaha WR 155R. Kita bisa mencobanya langsung. Tampilan dari motor ini kita nggak usah terlalu banyak ngebahas, karena Popo di video sebelumnya sudah ngebahas WR 155R ini secara lengkap. Tapi kita flashback sedikit, kalau dari tampilan ini terinspirasi dari WR 125R. Dan itu adalah motor trail yang dijual di pasar Eropa. Desainnya sama persis. Mungkin karena Yamaha melihat desain dari WR 125R itu udah sesuai sama konsumen Indonesia. Ya, motornya kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Desainnya sporty, gagah, jangkung ya, khas motor trail. Desainnya serba tajam. Kalian pasti seneng kan lihat motor ini. Apalagi kalau kalian melihat tampilan WR 125X. Itu versi supermoto dari WR 125R. Jadi ya kalau kalian ngelihat motor ini dibikin supermoto, pastinya cakep banget. Ya nggak? Setuju dong? Tapi walaupun desainnya ini udah cukup keren, tapi memang menurut saya ada yang kurang nih. Bagian mesin ini terekspos banget. Kalian bisa ngelihat nih kabelnya kelihatan banget. Kemudian selang-selang radiator. Kalau ada yang iseng, ini bisa bahaya sebenarnya. Oh iya, ini motor trail pasti dipakai ke medan-medan off-road. Kurang engine guard. Walaupun motor ini pakai rangka semi double cradle ya, jadi di bawah mesin dia ada rangkanya yang memeluk mesin juga dari bawah. Supaya kita merasa lebih aman, ada baiknya sih ditambahin engine guard ya di bagian sini. Ya, selain buat melindungi rangka sama mesinnya, juga secara tampilan jadi lebih padat. Ini nih yang jadi keunggulan dari Yamaha WR 155R, mesinnya sob. Kalau dibandingkan sama kompetitornya, dia cuma 150 cc juga, tapi 5 speed. Sementara Yamaha WR 155R ini, mesinnya yang mengambil basis dari Yamaha MT-15, R15, kemudian Yamaha SSR juga. Jadi ini mesin udah eksis lebih dulu dibandingkan motornya. Dan mesin ini sudah dikenal dengan performanya yang jempolan. Jadi secara spesifikasi, mesin ini 155 cc, SOHC 4 katup, pendingin cairan dengan VVA. Nah, yang istimewa VVA-nya itu, ini bisa menjaga performa mesin tetap selalu stabil dari putaran bawah, tengah, sampai atas. Kalau mesin ini sebelum-sebelumnya itu banyak dipakai ke motor-motor yang on-road. Nah, Yamaha menerapkan mesin ini untuk motor off-road. Walaupun begitu, secara tenaga, Yamaha memberikan penyesuaian untuk mesin WR 155R. Kalau di Yamaha MT-15, R15, kemudian SSR, itu tenaganya bisa sampai 19, sekian daya kuda. Sementara untuk di WR 155R ini, Yamaha memangkas tenaganya di angka 16, sekian daya kuda. Salah satu alasannya adalah durability. Ya kalau dipakai di on-road mungkin nggak terlalu banyak menggantung RPM tinggi. Sementara untuk motor trail yang dipakai di jalan off-road, kalau kalian pakai terabasan, pastinya akan lebih sering menggantung RPM. Makanya Yamaha juga memberikan penyesuaian untuk durability dari mesin ini. Nah, karena mesin ini juga mengusung transmisi 6 speed manual, saya sudah mencoba motor ini agak berbeda dibandingkan sama kompetitornya, yaitu Honda CR-V 150L ataupun Kawasaki KLX 150. Kalau di kompetitor yang lain, dia transmisi udah di gigi 5, dipakai di jalan on-road, dia agak ngegerung. Jadi kalau mau di kecepatan 100 km per jam itu agak susah, dan kalaupun dipaksa, suara mesinnya udah nggak nyaman di telinga. Sementara Yamaha WR 155R ini dengan transmisi 6 speed dan ada tambahan 1 giginya lagi, ini cukup membantu kalian buat riding di jalanan aspal walaupun pakai motor trail. RPM mesin nggak terlalu teriak banget, mesin juga nggak terlalu terdengar tersiksa dengan kita menggantung di speed tinggi. Selain itu, dengan transmisi 6 speed, yang saya rasakan mesin bisa berputar sedikit lebih rendah, nggak terlalu teriak, yang efeknya akan berimbas pada konsumsi bahan bakar yang pastinya jadi lebih irit. Nah, untuk data akselerasinya kalian bisa lihat selengkapnya di bawah sini. Lalu gimana dengan konsumsi bahan bakar? Selama saya pakai motor ini mungkin udah jarak 200 kiloan, berarti bisa 40 kiloan per liter ya. Nah, datanya bisa kalian lengkap di bawah sini nih. Jadi motor ini sebenarnya disiapkan buat medan off-road, tapi ternyata untuk dipakai di jalanan on-road enak juga sob. Jadi banyak yang beli WR 155R dibikin supermoto sih nggak aneh ya, karena mesin juga proper untuk dipakai hari-hari untuk jalan on-road. Terus gimana dengan karakter mesinnya? Ini sih seperti Yamaha R15, MT-15 yang pakai mesin 155 cc VVA.
tenaganya ngisi banget dari bawah, tengah sampai atas. Cuman karena ini adalah motor trail, dia gear belakang itu dibuat lebih enteng. Jadi kalau Yamaha NT15 itu udah lebih enteng dibandingkan Yamaha R15, WR155R ini pakai final gear yang lebih enteng lagi. Jadi dia pakai gear belakang itu 51 mata. Makanya buat tarikan bawahnya tuh jengat banget. Tapi memang dari imbas dari final gear tadi di top speednya dia nggak terlalu superior. Tadi saya cuma dapat 116 km/jam. Tapi untuk ukuran motor trail ini udah lumayan banget. Nah, dengan final gear yang enteng tersebut pastinya disesuaikan juga sama peruntukannya. Karena Yamaha buat motor ini bisa buat melibas berbagai medan termasuk jalan menanjak ekstrim ya. Jadi kalau kalian off-road pasti ketemu jalanan menanjak, berbatuan, dan bisa juga lumpur. Jadi motor ini nggak akan keberatan gear lah istilahnya. Jadi ban bisa akan terus berputar. Kemudian ini juga bisa dibilang salah satu sisi positif dari Yamaha WR155R, tapi dari pihak eksternal. Motor ini udah pakai mesin yang basisnya udah lumayan cukup lama beredar, udah eksis cukup lama, part aftermarketnya ini berlimpah banget. Jadi kalau di pasaran kalian cari spare part upgrade buat Yamaha WR155R, ini kompatibel sama Yamaha R15, MT15, Yamaha SSR. Jadi udah banyak banget dari mulai paket bore up, injektor, piggyback, ECU. Paling tinggal knalpotnya doang yang harus custom karena dia knalpotnya baru yang keluar dari sisi kiri motor. Di Yamaha WR155R ini dia lampu depan masih bohlam dan cahayanya pastinya kuning. Kalau secara fungsi ini pastinya berguna kalau kalian lagi terabas ke gunung kemudian turun kabut, cahaya lampu yang warna kuning ini akan lebih mudah menembus kabut. Dan untuk lampu sen juga dia pakai bohlam. Nah, lampu sennya juga ini mengingatkan sama desain dari Yamaha Vision. Ini dari tahun 2007 lampu sennya masih kepake sampai tahun 2020. Awet banget. Terus, nah ini suspensinya Yamaha WR155R ini masih pakai model teleskopik. Sementara di kompetitor kayak di CRF 150L dia sudah pakai upside down, kemudian di Kawasaki KLX 150 yang di versi BF dia juga udah pakai suspensi depan upside down. Cuman walaupun pakai teleskopik, diameter as dari shockbreaker Yamaha WR155R ini paling gede, dia 41 mm. Terus untuk pengereman, nah dia pakai cakram dan dia sudah model waving, tapi memang dia bukan cakram floating ataupun semi floating. Kalipernya 2 piston, ini dari Nissin. Kemudian peleknya dia pakai bahan aluminium, ini buatan DID Jepang, lingkar peleknya 21 inci. Oke, sekarang kita lanjut ke atas. Speedometernya dia sudah pakai full digital dengan layar LCD yang ukurannya lumayan, ya nggak gede-gede banget lah ya. Informasinya ini juga cukup lengkap. Oke, ini speedometernya, kita mulai dari yang bagian kiri. Ini ada indikator gigi netral, indikator lampu sen, indikator lampu jauh ataupun fast beam, kemudian indikator check engine dan indikator suhu mesin. Nah, ini ada tombol buat memilih di layar speedometer ataupun untuk mereset. Nah, untuk tampilan speedometer, ini ada gear position, kemudian ini adalah speedometernya. Lalu di atas ini adalah tachometer. Di bawah tachometer ini ada indikator VVA, cuma yang ini lagi nggak nyala. Lalu di bawahnya ada fuel meter. Nah, informasi yang paling bawah ini adalah odometer. Jadi selain odometer dia punya trip A atau trip 1, kemudian trip 2, ada jam digitalnya juga. Lalu ada konsumsi bahan bakar aktual, kemudian konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Nah, untuk mengatur sapaan di awal, begitu kontak di on dia ada sapaan hybrid, kalian harus mematikan kontak motornya dulu. Lalu tekan tombol select sambil kontak di on. Nah, ini akan bisa kalian ganti hurufnya sesuai nama kalian ataupun nama gebetan, pacar, mantan. Silahkan tekan dengan cepat dia akan berubah huruf, dan tekan yang lama dia akan bergeser ke sebelahnya. Begitu seterusnya. Kalau udah dia akan balik ke awal lagi. Nah, ini udah ke save. Kalau untuk mengatur jam, kalian rubah dulu ke posisi indikator di bagian jam. Nah, jam. Udah, kemudian tekan tombolnya yang lama sampai dia berkedip. Oke, ini jamnya udah berkedip, tinggal tekan yang cepat dia akan berubah. Itu dia fitur dari speedometer Yamaha WR155R. Terus setelah dari speedometer, di stang kiri dia punya tombol-tombol yang lumayan banyak juga untuk sebuah motor trail. Di bagian depan ada lampu passing beam, kemudian ada tombol buat lampu dekat dan lampu jauh. Sebelah kiri ada tombol hazard. Tombol hazardnya unik ya, didorong ke atas. Kemudian turun ke bawah dia ada switch buat lampu sen. Paling bawahnya ada klakson. Nah, ini tombol klaksonnya agak kecil nih ukurannya nih. Nah, di stang sebelah kanan dia punya tombol engine cut off dan juga tombol starter. Nah, ini kunci dari Yamaha WR155R. Ini sebenarnya bentuknya sederhana banget, simple. Kuncinya ini persis banget Yamaha Bison R25, MT25, ini kayak begini. Sebenarnya keamanannya jadi agak kurang ya. Terus kalau untuk stang, dia stangnya masih stang pipa biasa, belum fat bar, tapi gampang lah kalau untuk motor trail tinggal ganti stang fat bar, ini udah banyak banget variasinya.
Terus yang saya kelupaan juga nih dari bagian mesin, dia sudah pakai pendingin cairan dan itu posisi radiatornya ada di sebelah kanan ya. Dan posisi radiator juga dibuat vertikal, yaitu tegak lurus. Ukurannya katanya dibuat sedikit besar dibandingkan Yamaha MT-15, R15 ataupun SSR 155. Dan ini juga sudah dilengkapi sama extra fan. Jadi kalau lagi off-road belusukan motor kepater, kalian nggak perlu takut mesin kepanasan overheat karena radiatornya sudah dilengkapi sama extra fan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, kenapa radiatornya ada di sebelah kanan? Ternyata di sebelah kiri ini tempat penyimpanan buat aki sama toolkitnya. Jadi ini dari sisi bobot sih pastinya seimbang ya, karena ada radiator, sementara di bagian kiri ini ada tempat toolkit dan aki. Terus kita geser ke belakang, terus di kaki belakang dia pakai suspensi monoshock. Dan ini udah setelan preload, tuh kelihatan tuh di atasnya tuh. Dan ini unik, warna ulir pernya itu pakai warna kuning. Kemudian suspensinya ini udah pakai link. Nah, linknya kalian bisa lihat di bawah ini nih. Jadi redaman dari permukaan jalan yang nggak rata itu harusnya bisa diredam dengan lebih baik lagi. Dan ini swing armnya juga kotak gede ya, dan ini kelihatannya kokoh. Terus untuk pengereman belakang dia pakai cakram juga dengan piston tunggal. Peleknya pakai DID Jepang juga, cuman lingkar peleknya lebih kecil, yang belakang ini pakai 18 inci. Nah, untuk bannya depan belakang dia pakai ban kembang tahu ya, kotak-kotak gitu dari IRC, yaitu IRC tipe trail. Untuk yang lain-lainnya kan bisa melihat ini nih, ini semacam cover yang melindungi rangka supaya nggak gampang lecet kena gesekan dari sepatu kalian. Yamaha memberikan cover plastik seperti ini. Terus footstepnya buat pengendara ini besi dan bergerigi, jadi lengket banget di sepatu kita. Karena kebiasaan saya pakai motor yang biasa yang footstepnya karet, jadi kalau lagi kaki mau turun berhenti kan tinggal digeser gini aja. Ini karena dia bergerigi dan lengket banget ke sepatu kita, kayak tersangkut, makanya sempat bikin kagok. Jadi kalau mau diberhenti di lampu merah gitu ya, untuk menurunkan kaki, kalian angkat sedikit kaki kalian sampai benar-benar lepas dari footstep, baru menjejak ke aspal. Itu sih lebih aman. Terus dia untuk persnelingnya ini sudah fleksibel, ada pernya. Jadi kalau lagi main off-road jatuh ke kiri, persnelingnya nggak akan bengkok ataupun patah. Tinggi juga nih. Ini tinggi joknya hampir sama kayak pinggang saya. Dan memang ini tinggi joknya 880-an mm. Saya coba naikin deh. Ini begitu dinaikin langsung ambles ya. Ini preloadnya di setting masih dari bawaan pabriknya, dia di posisi kedua yang paling empuk. Makanya nyaman banget nih. Didudukin langsung ambles. Berat saya 70 kg, tinggi 172 cm. Untuk posisi kaki, kalau lagi turun dua-duanya ini pastinya jinjit. Kalau kakinya naik satu, saya masih bisa mengusahakan kaki saya napak sempurna. Dan dengan tinggi saya yang rata-rata orang Indonesia ini masih proper, masih oke. Terus kalau untuk stang, dia khas motor trail juga, lebar dan ini cenderung lurus. Dan pastinya ini stangnya memudahkan buat kita handling dari motor ya. Kemudian joknya ini khas motor trail, panjang dan tidak terlalu lebar. Dan ini busa joknya saya rasa agak sedikit keras dibandingkan jok motor Yamaha biasanya. Joknya sendiri terinspirasi ala Yamaha YZ, itu motor special engine-nya Yamaha. Dan seperti halnya motor trail, dia joknya fleksibel, kalian bisa duduk agak maju, pas tengah-tengah ataupun agak mundur karena joknya rata. Terus untuk pijakan kaki, posisinya hampir sejajar dengan posisi duduk saya. Ini masih oke, nyaman banget buat harian, buat off-road juga masih enak. Kemudian untuk suspensi yang saya rasakan selama mencoba motor ini, yang depan ini empuk banget dan travelnya lumayan panjang. Lewatin posisi tidur ataupun speed trap yang garis-garis putih berjejer itu nggak berasa banget di motor ini. Terus lewatin posisi tidur ataupun jalan berlubang, teman-teman ini enak banget. Suspensi belakang juga karakternya empuk ya, walaupun suspensi depannya masih teleskopik, tapi secara kinerja ini cukup memuaskan dan nyaman ke pengendaranya. Kemudian kalau untuk handling, yang saya rasakan motor ini cukup enteng dan lincah ya. Walaupun kalau dari data spesifikasi, WR155R itu paling berat dibandingkan Honda CR-V ataupun Kawasaki KLX 150. Datanya kalian bisa lihat ini, perbandingan beratnya. Wah, gokil. Ini motor trail tapi masih enak buat tikung-tikung cepet, tikung pendek dan tikungan sempit gitu. Ini kalau pakai ban supermoto, wah ini pasti bakal lebih enak lagi, rasanya bakal lebih napak lagi. Makanya kalau saya lihat-lihat, saya rasain Yamaha WR155R ini proper banget sih kalau buat dijadiin supermoto. Nah, tinggal ditambahin peleknya aja, ring 17 inci. Pakai ban lebar, depan 120, belakang 140. Udah cukup sih.
Oh iya, untuk pengereman dia juga lumayan pakem ya. Walaupun ukuran diameter cakramnya tuh nggak terlalu gede. Terus yang saya suka dia punya tuas gas yang enteng banget karena dia pakai model gas yang talinya model push and pull. Jadi ada 2 kabel gas di sini. Jadi semacam gas spontan yang uhui. Terus nih yang banyak mengganjal ataupun kalian pertanyakan juga, ini posisi knalpot ada di sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau di CRF ataupun KLX dia posisi knalpot di sebelah kanan dan WR ini posisi knalpotnya ada di sebelah kiri. Mungkin karena desain dari Yamaha WR 125 yang di Eropa knalpotnya udah di sebelah kiri. Jadi Yamaha Indonesia tidak merubahnya untuk dipindah ke kanan. Tapi walau demikian, posisi knalpot di sebelah kiri ini nggak terlalu mengganggu kita yang kebiasaan naik motor dari sebelah kiri ataupun kita yang bisa mengendarai motor yang knalpotnya di sebelah kanan. Panas knalpot nggak berasa, apalagi kalau kalian lihat ini ada layer knalpot yang belok pat di depan tulang kering saya. Ini hawa panas dari knalpot nggak berasa sampai di tulang kering saya juga, karena Yamaha juga sudah memberikan pelindungan ataupun proteksi berupa plat untuk melindungi layer knalpot supaya nggak mengenai kaki kita. Terus perut knalpot yang ada di belakang di sebelah kiri ini juga nggak terlalu menonjol keluar ya. Jadi kalau lihat dari atas ini posisi shape bodinya itu simetris antara kiri dan kanan. Sementara knalpotnya tuh tepat ada di bawah ataupun di sisi dalam dari bodi sebelah kiri. Jadi secara fungsi posisi knalpot yang ada di sebelah kiri ini tidak mengganggu pengendara secara keseluruhan. Yang agak bikin saya keki nih, standar sampingnya tuh agak susah loh kalau mau diturunin. Itu karena tuas buat penyungkil kita nurunin standar itu posisinya agak lebih ke arah as dari standar sampingnya ya. Jadi kalau didorong itu agak susah, malah kaki saya sering banget kepleset. Jadi kayaknya Yamaha harus merubah posisi penyungkil kaki agak dibuat lebih ke bawah dari standar sampingnya biar lebih gampang diturunin. Nih saya menurunin data tadi kepleset terus. Gimana teman-teman? Yamaha WR 155R. Ini bisa dibilang motor trail yang on road banget karena dari performa mesin dia cukup oke. Buat speeding ini sanggup banget. Saya bisa 116 km per jam pakai motor ini dan posisi standar itu udah lebih dari cukup buat kalian pakai di harian. Maka dengan kondisi itu ini motor proper banget nggak sih kalau dibikin supermoto? Ya tinggal ganti ban 17 inci, ban aspal gitu. Itu pastinya keren banget. Apalagi di luar udah ada WR 125X. Itu persis banget WR 155R tapi versi supermoto. Itu gambar kalian bisa lihat di bawah ini. Gimana? Keren kan motornya? Terus dari motor ini juga teknologinya udah lengkap banget ya, bisa dibilang nih lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Mesin sudah pakai radiator, ada VVA-nya, transmisi 6 speed, kenceng lagi kan. Wah, ini sudah paket komplit nih. Motor trail yang dipakai standar buat di jalanan off-road ini udah bagus, dipakai di jalanan on-road ini proper banget. Nah, kalau soal harga memang Yamaha WR 155R ini lebih mahal dibandingkan kompetitornya Honda CRF 150L ataupun Kawasaki KLX 150. Yamaha menjual WR 155R ini dengan harga 36,9 juta on road Jakarta. Sementara kompetitornya bermain di angka 33-34 jutaan. Selisihnya lumayan ya. Tapi kalian bisa mendapatkan motor trail yang fiturnya lebih komplit, speedometer juga isinya lengkap banget, dan ini model yang paling terbaru. Demikian video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan semoga bisa memuaskan kalian yang dari kemarin nanyain WR. Udah saya bahas secara lengkap hari ini, dan tunggu video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa di subscribe channel baru kita, Motor Second, kalau juga Instagram kita, otomotif_TV. Sampai ketemu di video selanjutnya. Siapa nih? Apa nih? Bunga apa nih? Ini siapa? Ntar lu, standarin lu. Ini ngetes WR, Mas? Iya, ini Kok siapa sih? ngetesnya di aspal sih? Ini Pak Kades dari Desa Sukangetril ya? Yang dulu itu kan? Dulu ya waktu KLX. Oh Nah, iya. itu, yang itu. Terus ini ngapain? Motor baru lagi, Mas? Terbaru lagi Mas. Oh gitu. Cuma kok di konblok di aspal ngetesnya gitu loh. Motornya enak buat di aspal. Gimana dong? Ya tapi kan motornya trail. Kurang afdol gitu loh kalau nggak dites di tanah. Nggak ada tanah sini Pak. Ada. Terus ini saya bawa lah. Mikir. Ya udah ntar saya nyusul deh sama teman saya yang Nih, kebetulan Pak, itu. nih ini nyusulnya ya. Iya benar. Ya, nitip motor saya nih, hati-hati nih. Ini suka hidup sendiri kalau malam. Wah ngeri banget Pak. Iya makanya jagain. Iya. Tinggi banget nih. Oke. Sampai ketemu di jalur tanah ya. Wow siap.